Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Smart Campus. Kali ini kita akan bahas tentang Python dan OpenCV. Kali ini pertemuan yang pertama adalah persiapan pemrograman Python di Windows. Yang pertama kita lakukan adalah install komponen-komponen yang diperlukan oleh Python. Ini bisa dengan dua cara. Yang pertama menggunakan Python, jadi install Pythonnya langsung. Kemudian cara yang kedua adalah install paket. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menginstal paketnya. Nah, paket tersebut dinamakan Anaconda. Anaconda adalah paket distribusi Python dari Continuum Analytics yang berisi paket Python ditambah beberapa paket tambahan untuk keperluan pemrograman data science, matematika, hingga teknik dalam satu distribusi platform yang user friendly. Nanti bisa di-download di sini ya, di URL ini. Kita akan coba instalasi Anaconda versi individual. Nah, nanti di dalam Anaconda tersebut sudah integrasi, ada IDE-nya. Di sana IDE atau Integrated Development Environment adalah software khusus yang menyediakan beragam fitur untuk mengembangkan software. IDE tak ubahnya seperti sebuah ruang kerja yang di dalamnya tersedia peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kata environment dan integrated menunjukkan bahwa IDE menyediakan segala sesuatu yang biasanya dibutuhkan oleh programmer untuk mengubah kode menjadi sebuah program final yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi untuk bahasa sederhananya, IDE ini sebuah editor. Seperti jika kita menggunakan program PHP, kita bisa menggunakan Notepad++, kita bisa menggunakan Crimson, bahkan kita menggunakan Notepad biasa. Nah, perbedaannya adalah untuk IDE yang ada di paket Anaconda ini bisa langsung di run dari IDE-nya, sedangkan kayak pada pemrograman PHP, editor itu tidak langsung bisa running programnya, jadi harus disimpan di dalam htdoc dulu baru bisa dijalankan. Nah, untuk instalasinya nanti bisa masuk ke situs ini dengan URL Anaconda, nanti masuk ke produk ya. Nanti ada pilihannya, ada pilihan individual, ada yang enterprise. Nah, untuk versi gratisnya kita bisa gunakan yang Anaconda individual. Nah, bisa kita pilih ya. Jadi pilih yang 32 bit atau 64 bit tergantung dari komputer yang kita punya. Nah, versi yang terbaru ini including Python-nya versi 3.8 yang saya coba install yang 64 bit. Nah, setelah di-download nanti akan kita simpan ya di tempat download kita. Kemudian tinggal klik saja 2 kali hasil download yang tadi. Nah, setelah diklik nanti akan tampil seperti ini. Pastikan komputernya 64 bit ya. Jadi kalau misalkan komputernya 32 bit, maka cari yang versi 32 bit. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian akan tampil persetujuan lisensinya. Kita bisa baca dulu. Kemudian jika sudah setuju, maka kita tinggal I agree. Klik I agree. Kemudian di sini ditampilkan pilihan tipe instalasinya. Ada yang hanya untuk satu user ya. Maksudnya di dalam Windows itu kan bisa dibuat banyak user. Nah, ada yang menggunakan all user. Kalau misalkan menggunakan all user, nanti ini pada saat downloadnya harus sebagai admin supaya bisa digunakan untuk semua usernya. Kemudian kita klik next.
Kemudian ini adalah tempat penyimpanan dari programnya, yaitu di dalam program data, kemudian Anaconda. Kemudian ini bisa diubah ya, tapi saya gunakan defaultnya saja. Kemudian klik next. Nah, di sini diberi pemberitahuan bahwa Anaconda 3 ini menggunakan sistem Python-nya 3.8. Jadi Python itu terbagi dua ya, di Python 2.x sama 3.x. Nah, untuk baiknya gunakan versi 3 saja. Nah, karena untuk versi 2 dan versi 3 itu ada perbedaan yang signifikan. Untuk menggunakan versi 3, program-program yang terbaru yang ada di GitHub itu banyak menggunakan versi 3 ini. Kita lanjutkan. Nah, kemudian proses instalasi sudah berjalan. Di sini akan mengekstrak paket-paket yang ada di Anaconda tersebut. Lama atau tidaknya itu tergantung dari RAM yang dimilikinya. Pada saat saya install di Windows 8 ini, saya menggunakan RAM 4 GB, cukup lama ya, 15 menit untuk install ini, untuk install paket-paket ini. Tapi pada saat install di RAM lebih dari 8 itu hanya 3 menit saja. Nah, setelah selesai nanti akan tampil seperti ini. Ini berarti menandakan bahwa Anaconda telah selesai diinstal. Nah, ini ya, komplit Anaconda 3. Kemudian kita klik selesai. Nah, pada saat selesai nanti di Windows 8 itu kita bisa lihat di sini ada program-program yang sudah diinstal. Yang pertama ada Anaconda Navigator, kemudian ada Anaconda PowerShell, kemudian Anaconda Prom, kemudian di sini ada Jupyter Notebook, ada juga Spider ya. Nah, nanti kali ini kita akan coba buka, kita buat Hello World di 3 IDE. Yang pertama kita coba di Jupyter, kemudian kita coba di Spider. Nanti akan terlihat bagaimana perbedaannya. Dan satu lagi menggunakan Visual Studio Code. Nah, pada saat kita jalankan navigatornya nanti akan tampil seperti ini. Ini bisa digunakan untuk menjalankan software kayak Jupyter dan Spider ini. Tinggal klik launch-nya, kemudian nanti akan bisa tampil. Tapi kita juga bisa gunakan langsung dari menunya dengan akses langsung Jupyter atau Spider. Jadi untuk lebih mudahnya kita masuk tidak menggunakan navigator, tapi menggunakan menu yang ada di Windows itu. Baik, kita coba jalankan Jupyternya ya. Nah, saya coba install juga di Windows 10. Nah, ini Anaconda, kemudian nah ini navigatornya. Kemudian saya coba Jupyternya ya. Nah, ini akan menampilkan dia command prompt-nya dulu. Kemudian untuk Jupyter ini akan running versi di browser ya. Nah, untuk program yang akan kita buat, kita bisa coba di mana saja ya. Bahkan kita bisa simpan di desktop. Nah, misalkan kita coba buat program Hello World-nya, kita simpan misalkan di desktop ya. Nah, caranya pilih dulu foldernya, kemudian kita klik new, kemudian di sini ada Python 3. Nanti akan tampil editornya seperti ini. Misalkan kita mau ketik Hello World, maka kita tinggal ketik seperti ini. Untuk menjalankannya bisa menggunakan Shift Enter atau bisa juga dengan menggunakan run cell seperti ini. Nah, gunanya kita menggunakan Jupyter, kita bisa menjalankan baris per baris, langsung mengetahui
coding kita itu benar atau salah. Berbeda dengan menggunakan Visual Studio Code atau menggunakan Spider. Programnya harus selesai dulu, kemudian baru kita bisa jalankan. Nah, untuk kita debugging, untuk program yang sederhana untuk belajar, sepertinya lebih cocok menggunakan Jupyter ini. Jupyter juga bisa digunakan versi online-nya. Jadi kalau misalkan kita tidak sempat untuk install ini, kita bisa gunakan Google Colab. Jadi di Google Colab ini akan tampilannya seperti ini. Tinggal ketik saja di Google itu, ketik Google Colab, nanti akan tampil Jupyter. Di sana juga di Google Colab ini sudah disediakan GPU-nya ya, sudah digunakan, diberikan gratis GPU-nya, namun hanya bisa kita gunakan sekitar 1 jam. Lebih dari 1 jam nanti GPU-nya akan restart. Nah, kelemahannya ya pada saat kita training data itu kadang-kadang kita tidak bisa training data dalam 1 jam, kadang lebih dari 3 jam, sehingga kita memaksa kita untuk membayar ya. Jadi di sana ada sewa Google Colab, itu ada yang versi berbayarnya. Nah, kita coba running yang ini ya. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Misalkan kita pengen membuat variabel spider sama, buka dari Anaconda, kemudian klik spider Anaconda. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, tunggu sebentar. Nanti akan tampil. Nah, seperti ini. Ini masih versi 3.7 ya, yang terbaru versinya. Pythonnya masih 3.7. Tadi yang saya install di Windows 8 pakai Pythonnya 3.8. Nah, saya coba membuat Hello World di sini. Nah, seperti ini. Kita coba buat Hello World sama dengan yang tadi. Kemudian kita untuk menjalankannya, kita tinggal klik ini ya, run file. Nanti akan tampil di sini Hello World. Nah, seperti itu menjalankan Spider ya. Ini lebih mudah. Nanti file yang dihasilkan dari program di Spider ini harus menggunakan extensionnya .py ya. Sedangkan untuk menggunakan Jupyter itu ekstensinya nanti namanya ini ya, IPYMB. Jadi misalkan kita coba hello, nanti hasilnya seperti ini, hello titik IPYNB. Nah, ini hasil programnya. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau convert dari IPYNB ini ke .py? Caranya kita gunakan ini file, kemudian ada di sini download as. Nah, di sini kita pilih di sininya download as Python. Jadi dari IPYMB ini kita bisa convert menjadi Python, bisa PDF dan lainnya. Oke, satu lagi editor yang akan saya perkenalkan ada namanya Visual Studio Code. Nah, ini ya, saya coba tuliskan scriptnya seperti ini, sama hello juga. Saya simpan namanya Visual Studio Code hello.py. Nah, cara menjalankan ini kita tinggal ini ya, klik kanan, kemudian open in integrated terminal. Nanti akan hasilnya seperti ini. Kita udah terbuka di terminalnya. Kemudian kita panggil nama filenya. Nah, panggil nama filenya Python, kemudian vs code hello.py, enter.
Nah, ini hasilnya sama hello. Nah, dari sini akan terlihat mana yang lebih mudah ya. Sebenarnya semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau saya gunakan Spider dan Jupyter. Kalau untuk Jupyter itu untuk debugging satu persatu. Jadi pada saat saya belajar programnya, karena ingin langsung melihat hasil dari per variabel itu, maka saya gunakan Visual Studio Code. Tapi pada saat pengen melihat langsung hasil jadinya, itu lebih mudah bila menggunakan Spider. Karena kalau misalkan menggunakan ini ya, sebenarnya kita bisa langsung run semua selnya ini. Cuman karena ini jalan di browser biasanya lebih lambat. Tapi kalau misalkan menggunakan Spider atau Visual Studio Code itu biasanya lebih cepat. Nah, mungkin itu pertama untuk persiapan memulai belajar Python dan OpenCV. Untuk sesi yang selanjutnya kita akan mulai belajar lebih dalam tentang bagaimana variabel yang ada di Python, bagaimana struktur dasar pemrograman Python. Oke, cukup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.